Betul ya, banyak mafianya. Ini yang pertama, ini udah yang kedua. Eh, Cuma di sini waktu itu masih posisi kameramen. hmm. Kalau yang di sini udah DOP waktu itu, karena udah upgrade. Sertifikasi, gue belum ikut. Itu ini sertifikasi kan bayar, bang. Ada fasilitasinya. Iya tapi bayar. Kagak, dari pemerintah ada. Katanya bayar bang. Gue juga. Oh kita bayar. Kalau gue waktu itu free. Kalau 3 tahun kita bayar. Pastinya. Mau gue mikirnya, mana gue nyari job sendiri, nego harga sendiri, nggak ada perlindungan gitu maksud gue. Oke lah gue bayar nggak nih, nggak masalah lu juga sebulan berapa. Oh, Tapi ada SBM. TNI-nya dong sama gue. Gue panggil teman dulu ya. Sorry, sorry. Wah, Boleh? Mau kenapa di atas? ya? Gimana, gimana? Nanti. Oh, itu aja tuh, tunggu sapin, datang. Halo, sorry ya lagi ada tamu. Ya, santai-santai Mas Dim. Fatur gimana, Fatur? Oh iya, belum diundang. Sehat, Mas Dim? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bentar, bentar, bentar. Oh, udah. Pasti dari gitu. Udah bisa kan? Udah, sama aja nggak enak. Sama aja nggak Mana enak ya? sepatu? Eh? Ntar dulu, ada ini, Sap. Mas Ipung. Ada apa? Oh gitu. Mas Ipung DOP. Kita lagi Hai, Mas Ipo. ngobrol-ngobrol. Lagi ngerokok lah. Ntar datang lagi. Dia lagi nungguin Faturnya di mana? Gimana? Lagi nungguin Fatur. Belum masuk ya? Udah saya invite tuh. Nah, tuh udah ada tuh. Udah. Masuk nggak? Udah tuh udah. Hey, hai Fatur. Halo, Bang Apa Fatur. nih? Baru bangun? Cuci muka dulu, Bro. Aduh, baru bangun banget ini. Belum connect. Oh ya? Halo, Fatur, kedengeran nggak suaranya? Cek sound. Iya, coba ngomong dong. Nggak ada Nggak suara lu. kedengeran. Nggak Nggak kedengeran kedengeran. apa-apa. Ini Suaranya jelas kan? Jelas. Nggak delay ya? agak delay. Oh, Di lu. delay. Sabrina nggak delay kan? Hai. Fokus. Wow, ramai sekali. Lagi ditanya-tanya kali. Siapa itu? Hai Siapa Sabrina. tuh? Belum ada yang Halo. nyapa saya ini. Godain gue dong. Halo. Aman gak tuh? Udah Halo, oke? Michael Leap. Apa kabar? Michelle. Oh, Hai. Michelle. Oh, Iya. Michelle. Teman-teman aku di sana, Oh. di luar Indonesia. Tur? Saya Udah bangun Udah. belum? Udah connect belum? udah
Ah, gimana mau cerita-cerita nih, mau ditanya-tanya, dianya mau baru bangun ya. Oh, mungkin Aduh, lagi ini kali ya, menikmati. masa-masa Nikmati. ya. Mana Ala-ala. Asli. PPKM, jadi di rumah Ini, terus gitu kan ya. wah itu kan indah banget itu. Iya kan? Di rumah Enggak sih. terus. Nggak tahu. Jadi Fatur ini baru baru menikah berapa lama? Baru Fatur. sebulan. Mas, ini 3 So, bulan juga belum. ah, 3 bulan. Jadi totalnya berapa? 3 bulan ya? Belum, baru sebulan. Oh, baru sebulan. Oke, oke. Gimana rasanya? Jadinya apa ya? Honeymoon di PPKM? Gimana? Ya, di nggak sedih sih gitu kan, karena kan ada apa rencana pengen kemana gitu kan, mau pergi jalan kemana tuh agak sulit karena kan banyak jalan yang ditutup juga gitu kan, terus teman-teman Hmm. yang dari pemerintah juga kan dijaga banget nih gitu kan, biar nggak lalu lalang orang gitu, jadinya ya sekitaran sini-sini aja, jadi mau ke puncak Tapi atau jalan keluar kota. hatinya nggak tutup kan ya? Iya, iya. Enggak ya. Fatur gimana gimana nih perasaannya setelah menikah? Gimana perasaannya? Rasanya sih sama aja lah. Sama aja Oh, gimana? Tapi gampang bener. pacaran dulu nggak sih? Pacaran dulu nggak sih sebelum nikah? Ya, ya sempet lah, sempet pacaran. Berapa lama? Ya, more than a years maybe. What? Oh, more than years? Oh, More than a year, is it? Oh, ya. Oke. Ya, boleh lah ya, mantap mantap. Langsung cus gitu ya. Tapi perasaannya biasa aja. Ah, nggak mungkin lah, masa nggak ada bedanya? nggak cek Ah, deh. Ya, bohong. ya, biasa namanya udah suka kan, ya udah. Oh, pas ngeliat, ya masih sama orangnya gitu ya, makanya sama aja. Juga nggak sih? Mas Dim dulu abis baru nikah gimana sih perasaannya? Perasaannya bingung. Bingung kenapa tuh? Begitu nengok bangun tidur, siapa itu? Gitu. Alah. Tapi bingungnya cuma sebentar kan? Sebentar. Habis itu, ya. Abis itu udah Mas, udah cukup sampai di situ aja. Tapi kalau saya sih, apa? Kalau gue nggak, halo, kok putus-putus? Enggak, aman kok. Aman. Aman. Nah yang masih fresh nih dengerin ceritanya. Kalau kalau saya kan udah cukup lama, Masa, kan kita juga udah perlu tahu dari yang senior-senior nggak ya, Tur? Wah, Tur, tapi sebelum nikah kemarin itu, yang perlu disiapin apa aja? Dari diri sendiri ya, yang perlu disiapin tuh apa aja? Yang pasti mental sih ya, maksudnya. Kalau misalnya sebelum nikah kan kita masing-masing udah selesai acara bareng, kita pulang masing-masing ya ke orang tua. Sekarang Mm-mm. nggak bisa kan, harus apa-apa eh, apa-apa lagi apa-apa berdua banget lah pokoknya gitu. Lagi apa-apa berdua banget gitu. Jadi ya harus ngimbangin, dia lagi apa kita ini nemenin gitu kan, kebetulan dia ngajar juga kan, jadi bisa Oke. mungkin aja udah. Boleh dikasih tahu nggak sih namanya siapa, nama istrinya? Namanya Nisa, panggilan Hah? Namanya siapa? Sorry, Siapa? keputus. Nisa, panggil Nisa, Siapa? Nisa. dengar nggak? Lisa. Nisa, Nisa Oh Nisa. Nisa. kan, Nisa, Perempuan dong ya. Nisa Kalau laki kan Rijal. perempuan. Tapi ada ini nggak persiapan apa ya? Maksudnya ya mental udah pasti gitu kan. Tapi kayak dari segi kalian ada bikin janji nggak? Nanti kita kalau misalnya udah nikah boleh ini nggak boleh itu. Terus ngebayangin nanti kalau misalnya finansial kita harus seperti apa? Apa bagi dua? Apa semua
kayak gajiku gaji bersama, gaji dia aja gitu. Nah, itu tuh ya yang unik ya. Sampai saat ini kita masih nyocokin ya persepsi masing-masing gitu kan. Mm-mm. Karena kan misalnya kita itu mulai dari gaji nih. Gaji itu sekarang tuh bener-bener ya udahlah Menteri Keuangan yang megang kan, ya udah istri yang megang. Tapi dia apa-apa aku benar-benar ini buku tabungan gitu kan, ini pinnya ya udah segini gitu. Terus Gitu. sebelumnya terima nggak kayak gini ya nerima. Oh, ya alhamdulillah kan, kalau nggak terima ya balik kanan lagi kita nggak jadi meeting. Nah, Tatur, kalau apa namanya kebayang nggak tuh kalau suatu saat ternyata penghasilan kita tidak sesuai terus istri itu nggak terima. Sampai saat ini sih kalau kebayang sih ada ya, cuma karena sebelum kita nikah dia juga udah megang duit kan, jadinya udah ini kayak udah nggak kaget gitu. Jadi Itu masuk ada apa masuk ke dalam salah satu ya kriteria dong ya, cari calon istri yang udah kerja gitu, biar aman posisi. Yang penting kebutuhan pribadinya tuh nggak terlalu kena ke pokok kita gitu ya, sebagai suami gitu. Wah, Kebutuhan satu kalau kamu kayak gitu Sat ya. Wah, jangan bawa saya dong. Saya kan cuma nanya doang. Urusan aku nanti aja. Ini kan aku menanyakan orang yang sudah di dalam atau sudah membina rumah tangga. Karena kalau aku gampang lah, nanti aja. Tapi ada ini. Aja. Kenapa? Kalau kamu ikut aja kan nanti. iyalah. Iya. Apa Sat tadi mau nanya apa? Nanya aja. Ini tuh kan sekarang udah nikah nih. Setelah menikah ada nggak sih hal-hal yang sebelumnya belum pernah kebayang bakal dilakuin gitu, atau ada sesuatu skill yang nggak pernah bisa terus tiba-tiba pas nikah jadi bisa? Ada nggak? Saya tiba-tiba bikin nasi tumpeng gitu abis nikah. Ini yang seru nih, menurut aku seru ya, karena seru nih. aku tuh tipe orang tuh yang misalnya kan pakaian udah dicuci, itu tuh ngerapihin baju ke lemari tuh aduh butuh effort banget gitu. Oh, Biasanya main masuk karena udah ada Mas kamu ini aduh ngambil baju tuh yang ini, maksudnya yang perintilan itu tuh ternyata tuh ada skill khususnya gitu. Padahal kita udah gimana caranya tuh ngambil baju yang di bawah, yang atasnya nggak berantakan tuh nggak mudah gitu. Kan harus diangkat. Lipat dikit dia komentar gitu. Itu skill bapak-bapak ini banget sih, dasar yang menurut aku ya. Berarti sekarang udah bisa. Wah, Mas Dimas nggak diterima nggak diterima kalau dipanggil bapak-bapak. Enggak lah. Ya gitu. Opa. Oh, opa. Opa. Opa Korea ya, bukan opanya Belanda ya. Opa Korea. Iya. Tapi kita ya udah nggak apa-apa deh. Oke. Ada lagi nggak, Batur? Selain daripada nih melipat baju, cara ngambil baju, ada lagi nggak yang lain? Oh ini ngikutin sinetron Ikatan Cinta itu tahu abis maksudnya nggak yang bener-bener nggak tahu gitu kan. Ini jadi tapi itu sudah jadi suatu kewajiban ya, mau nggak mau ya nonton. Panik kelakuannya nih gitu kan. Yang Manopo jadi gitu tuh. Tapi kalau misalnya pas ketawa-ketawanya nangis-nangisnya ikutan nangis juga nggak kalau ada yang sedih? Atau ikut marah-marahnya juga nggak? Tidak sih. Berarti gitu. Kenapa? Iya nggak sampai se-emosional itu gitu. Nggak tahu karena saking supportnya gitu kan ya. Iya aku ikutan nangis sama kamu juga gitu, enggak ya?
Oh enggak, oke. Aduh. Tapi ada bayangan nggak sih faktor waktu waktu pacaran gitu kan ya? Pada saat kalian pacaran terus kalian udah nikah, ada nggak sih perbedaan bayangannya? Oh, sewaktu pacaran nih ya, oh nanti kita kalau nikah itu akan seperti ini. Ternyata waktu udah nikahnya enggak gitu. Ada nggak sih? Banyak sih ya, banyak banyak kayak Banyak, banyak kan yang bagus kan ya? pasti kaget lah namanya apa kebiasaan dua pribadi kan selama berpuluh-puluh tahun jadi satu kamar satu tempat tidur kan, waduh, mulai yang dari tidurnya satu diam satu berantakan, terus maksudnya kakinya kemana-mana muter gitu kan, ada tipe-tipe yang kayak gitu kan. Terus Terus sekarang pura-pura enggak? PR sih, PR tapi seru lah. Oke. Tapi pagi-pagi sama-sama masih di tempat tidur kan? Bukan tempat tidurnya hancur kan habis itu? Ya mana tahu karena kan kakinya ke sana ke sini. Ya nggak tahu, mungkin sambil salto tidur ya kan nggak tahu. Mas tanya juga ini mah. Gitu. Mas Dim dulu waktu Nah, pacaran ada nggak kira-kira yang berbeda? Terus waktu selesai nikah ada bayangannya nggak? Atau nggak kalau usah pacaran pacaran, langsung udah jos gitu? saya pacaran nggak lama sama istri yang sekarang. Istri yang sekarang. Eh Emang gimana cuma satu gimana? sih, Gimana tuh cuma gimana satu. tuh? Oh iya, iya. Jadi Alhamdulillah udah cuma satu. ya, karena saya Mm-mm. mungkin background saya penulis, mau ngapa-ngapain tuh by riset, Sal. Jadi saya Oh, meriset dulu calon pasangan saya gitu kan. Saya udah kenal mhm. baik dengan keluarganya, terus jadi eh, ya namanya kenal baik, jadi buat saya nggak ada pacaran lah. Waktu itu saya udah pengen nikah, umur Mhm. 30 waktu itu, udah eh, nikah aja gitu. Kebetulan dia juga nanya umurnya kita sama, kamu kok selama ini baik sih sama aku, bla 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 bla. Telepon, kita belum belum zaman handphone kan waktu itu. Udah ada sih, tapi lebih sering pakai telepon rumah lah ya waktu itu. Udah Oke. datang, kamu serius nggak sama aku? Istri nanya gitu. Ya serius. Waktu itu kita belum pacaran, cuma udah ada omongan lah ya, nggak nembak gimana. Terus kalau kamu serius, datang ke rumah dong. Oke, Oh datang gitu. ngobrol, iya ngobrol sama orang tuanya langsung, bapaknya. Pak, saya mau nikahin anak bapak. Jeng 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 jeng, Waduh. itu kalau sinetron keren tuh, kalau Sorot sinetron. dulu langsung ya, zoom in, zoom Zoom out. in, zoom out, zoom in, zoom out gitu kan. Terus bersambung. Apa? Kamu mau Oke. nikahin anak saya? Apa kerjaan kamu? Tunggu Pak, jangan aktif. Bapak jangan aktif. Bapak Enggak, nulis aja dulu Pak. Jangan Pak. Iya. Tapi tapi kalau Fatur, itu bener. gimana Lu tuh? ditanya gitu nggak tur dulu tur? Ah, ingat yang selang berapa bulan, tahu-tahu ada drama modal nikah yang menghilang. Tuh, ada yang nanya tuh, ada yang Versa hostnya kapan nyusul? Host ya, bukan co-host. Kalau co-host udah. Ya ya tadi lanjutin Fatur gimana? Nggak kebaca itu sama saya. Iya gimana? Wah, nggak gitu. Topik yang ditanya adalah Fatur dan Mas Dimas nggak ada urusannya sama saya. Ya. Terus gimana tadi tuh? Persiapannya waktu nanya Ya, gimana? Waktu Persiapan. nanya ini. apanya ya? Kalau sama Om Ding kan ke orang tuanya. Nah, kebetulan tuh uh, qadarullah ya, takdir Allah tuh uh, apa pas mau ngobrol sama sama orang tuanya adalah bapaknya sakit, terus nggak lama Halo Reja, ya Sapit nih. dari ibunya Mm-mm. ya ke gurunya yang dituakan, jadi nggak ke orang tuanya. Jadi waktu itu aku sama paman ke tempat guru ngajinya mau ngelamar gitu, jadi penyambungnya itu guru ngaji. Guru ngajinya sebagai mediatornya ya. Oke. Misalnya guru ngaji bilang tidak, pada saat itu juga saya tidak datang ke rumahnya. Wow. Berarti guru ngajinya itu sangat-sangat ini ya, sangat dekat sekali ya Berpengaruh. berarti. Mm-mm. Iya Berpengaruh. itu ya, Oke. Oke. memang apa keluarga di sini seperti itu.
Oke, ada ini nggak sih, Fatur, ada ekspektasi ekspektasi sebelum nikah nggak? Terus pas udah nikah, oh ternyata kayak gini ya, nggak sebayangan aku tuh nggak kayak gitu gitu. Ada nggak? Apa ya? Karena mungkin circle-nya tuh udah pada nikah semua gitu ya. Jadi Mm-mm. sampai udah diceritain sama teman-teman kurang lebih ya sama pas dijalanin, oh gini gitu. Cuma yang Hmm. unpredictable pasti lah ada. Kayak misalnya tuh uh, istri tuh apa harus ada yang dicemilin gitu, harus ada yang ngemil gitu, kayak Mm-mm. itu kerupuk kan. Kadang tuh kalau nggak ada tuh, tanduk itu dia keluar tanduk, wah ini makan. Kalau nggak ada Fatur yang dicemilin nggak ya? Nggak gitu ya? Ini Apaan nih Ataya pertanyaannya? Kalau host ngecer mulu ekspektasinya nih, apa? Nggak ada, ngecer hostnya sehat mulu nih. terus. Kok hostnya dong dicecer sini, berani nggak? Aduh. Tapi Fatur berarti nggak kaget-kaget banget lah ya. Udah prepare mentalnya, udah tanya sama teman-teman juga gitu kan ya, kehidupannya seperti apa gitu kan sebelum nikah. Kalau dari Nisanya boleh dong diajak kenalan sama kita-kita semua. Ada nggak, Mbak Dia Lisa? Mbak Nisa, Lisa. Kenapa? nggak mau infame dia, Oh nggak mau tadi info. udah bilang. Oke. Oh, malu Halo ya? Nisa, kita obrolin ya. Yakin, 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 saya yakin kok, Mas Ataya Versa. Wah, ini Mas Ataya kayaknya pengen ini ya. Nanti kita panggil aja, Pak, supaya untuk bantu kita membahas. Kayak mau tahu ini banyak cerita ya nggak sih? Iya nih kayaknya orangnya nih, ini kayaknya penuh dengan penderitaan hidupnya nih. Pengen curhat Oke, aja nih kayaknya nih. oke, Wahid sekarang kan udah menjadi seorang suami ya. Kan udah punya apa ya? Tanggung jawab lah, ya kan? Udah bukan jadi anak-anak ya yang cuma mikirin diri sendiri aja lah. Ada nggak sih sesuatu hal yang berat menjadi suami, tapi ya harus dijalanin gitu loh. Nggak bisa di ignore. Ada nggak? Ini kan mungkin ini ya, emang nggak, sosok bapak yang baru hilang terus tahu nikah itu kan kayak shock culture gitu kan. Kita emang nggak bisa gantiin sosok ayah yang dia selama ini temui kan dalam kehidupannya, terus tiba-tiba kita datang gitu kan sebagai lelaki yang estafet tanggung jawabnya tuh, Iya. itu kita emang nggak bisa seideal almarhum segala macam, tapi kan in case kita coba pendekatan-pendekatan yang nggak mirip-mirip banget tapi versi kitanya gitu. Versi tanggung jawabnya tuh kalau waktu itu ngasih perhatiannya ke anaknya tuh seperti ini gitu kan, Mm-mm. secara komunikasinya segala macamnya. Oke, tapi berarti kamu akan terus belajar terus dan belajar terus pastinya ya, karena itu nggak akan pernah berhenti. Kamu bandingin aja berapa tahun dia, kamu juga baru berapa tadi? Sebulan, ya kan? Nggak bisa ini, benar-benar beda dan gak bisa disamain. Iya, benar sih. Tapi coba nih kita kita tanya ya sama yang sudah berpengalaman nih, ya kan? Mas Dimas. Apa tuh? Udah lama nih, udah berapa tahun Mas jadi suami Mas? Agustus nanti 15. Agustus saya 15. Oke. Baru Yang 15 lah. baru 15 ya. Oke, baik Pak. Jadi apa nih? Kalau versi Mas Dimas sesuatu yang berat menjadi seorang suami, tapi harus dijalanin. Sesuatu yang berat. Ngajarin istri bener. Karena suaminya harus bener dulu. Oke, nah tuh Fatur dengerin juga tuh. Terus Dan itu paling susah. Karena karena saya mungkin apa ya, suka bercanda, baik hati, dan tidak sombong. kagak yang ngomong baik hati tidak sombong, ngomong dia baik hati dan tidak sombong, Pak. Sekarang apa, tukang kecap jualan kan nomor 1 di mana-mana. Promosi. Bukan orang yang ngomong.
Iya, Kak, balik lagi tuh ke topik tadi Oh, tuh, Kak. oke, oke. Topik, ya, Iya, bener. Sapalas apa topik Hidayat? Canda dong. Oh, oke. Gimana, gimana, Tapi gimana? Mas yang tadi. iya, jadi Oh, dalam usaha Mas Tim untuk menjadi sosok suami yang benar, jadi bisa menuntun lah ya, tidak mengajari, mungkin menuntun istri supaya menjadi seseorang yang baik untuk dirinya dan untuk bersama tuh gimana? Mungkin ada salah satu yang bisa kita latih mungkin misalnya untuk setiap hari gitu. Tur, mau lo dulu apa gue jawab nih, Tur? Senior Pak, senior dulu baru. Ini bukannya congklak, bukannya sombong ya. Ini congklak, Iya, iya, congkak. iya, iya. Enggak, kalau saya sih membiasakan diri begini, Sab, ya, sama istri dari dulu gitu kan. Komunikasi itu nomor satu. Jadi saya sama istri hampir setiap hari itu selalu ngobrol. Yang udah ngobrol aja kadang masih ada yang namanya clash. Tapi bisa diminimalisir, itu bisa teredam dengan sendirinya. Nah, media-media atau waktu kita bertemu itu yang kita manfaatkan sebaik mungkin. Misalnya kayak nanti pulang kantor ketemu udah sama-sama capek gitu kan. Ya udah, saya selalu minta. Kalau dulu kan saya pengacara, pengangguran banyak acara. Iya, saya mau Baru nungguin tuh. baru sekarang ini jadi orang kantoran gitu kan. Oh Jadi gitu ya. berbalik, kalau dulu istri yang kerja gitu kan, nah sekarang saya terbalik. Nah, kalau dulu ketika istri kerja, saya malah membiarkan dia istirahat dulu. Baru udah fresh, udah mandi, nah giliran kita mau tidur, ngobrol tuh. Ngobrol, cerita apa aja. Meskipun kalau istri saya dulu lebih sering cerita suasana di kantor, ketemu A, si B, buat saya udah kita dengerin aja. Karena kan kadang gini, dia nggak bisa mengungkapkan itu di kantor. Ya udah, ibaratnya gini, kita sebagai pasangan menjadi tong sampahnya dia aja. Nah, sekarang kan gitu berbalik. dengerin tuh istri yang ngomong nih. Selama ini nih bisa ngobrol didengerin nggak? Atau cuma di iya tapi dia main game tuh di iya-iyain doang. Benar ngatur jangan tahu-tahu mulu, Itu istri saya di depan saya. Dengerin makanya gini-gini buat kalian ya para cowok-cowok si sok tahu tuh kan ya. Jadi kadang-kadang cewek itu, perempuan itu nggak harus di respon, nggak harus ada jawabannya. Kadang-kadang udah dia cuma kayak tadi Mas Dimas ya. Jadi tong sampahnya. Cuma didengerin, merasa ada yang someone nggak take for granted tapi selalu bakalan ada di situ untuk dia gitu loh. Tidak harus menjadi superhero-nya, tidak harus menolongnya melakukan apapun, hanya untuk mendengar. Itu sebenarnya sesimpel itu, jangan dibantah. Nggak curhat Mas Ataya, saya ini mah kasih tahu kan cowok-cowok ya, saya ngasih dari bagian ceweknya, aduh. Berarti kata Jadi saya benar ya, Saf, ya? Dengerin istri gitu ya. Karena kan hanya butuh didengar ya. Tapi butuh saya pernah duit waktu itu juga, diomelin. butuh Apalagi pas disayang. saya udah terima gaji tuh kan. Istri minta buat belanja. Saya dengerin aja. Jadi ngomel. Iya. Gimana tuh? Aduh, Mbak Yu, saya nggak ikutan nih, Mbak. Nah, Nonton nggak? Katanya kemarin nonton nih dia. wah. Tapi itu ya, jangan lupa nih kalian para Aman. cowok-cowok. Kalau soal itu sih emang perlu banget secara apa ya, kan nggak cuma materi aja ya. Kalau materi itu ya urusan kalian ya. Udah harus gitu ya. Nggak tahu deh. Tapi kalau dari segi mental, apalagi zaman pandemi gini gitu kan, sering ketemu tuh mungkin dulu kayak sesuatu yang menyenangkan, tapi enggak, karena kesering-seringan ketemu itu malah jadi sering berantem. Kenapa ya? Ya lo lagi, walaupun mau nggak mau kan udah nikah gitu kan, pasti dia lagi. Cuma kan pasti Ada perlu triknya orang tuh, lain, ada triknya. suasana yang lain untuk dia dapat inspirasi. Apa triknya, Mas? Triknya itu ada kelas khusus nanti di Newbie Learning Center. Wah, bisa banget. Halusnya. Bagus. Ya. Tapi kalau kata Sabrina tadi, kadang perempuan hanya ingin
apa namanya, didengar, dimengerti. Kan ada lagunya tuh. Perempuan apa? Lagunya ada band tuh. Hanya ingin dimengerti kalau nggak salah gitu ya. Hati-hati Renawan. Ya. Sap, ada Mas Wanita. Ipung nih, Sap, di sini, Sap. Di depan Kenapa? saya ada Mas Ipung tuh. Di depan saya ada Mas Ipung. Halo Mas Ipung. Oh. Udah siap nih katanya nanti kita syuting lagi. Oh iya boleh. Boleh banget. Boleh banget. Fatur, bisa masak nggak Saya? sebelumnya? Masak standar lah, sosok lah. Berarti Kalau walaupun sebelum nikah udah bisa masak untuk diri sendiri dong. Udah bisa. Ada skill yang ini nggak? Yang kira-kira bisa masak sesuatu apa ya jangan nasi goreng, Indomie mah anak kosan juga bisa lah. Masak yang sesuatu yang wah gitu. Nanti kalau misalnya pas istri lagi capek, lagi makan kesukaannya deh, bisa masakin nggak? Ini Ataya dendam banget sama hostnya sih. Masa Ataya saya ignore ya. Oh tentu itu. Jadi aja. Tapi tunggu dulu, Nisa kesukaannya apa? Kalau misalnya Nisa makan kesukaannya Indomie ya udahlah, gampang kalau itu. Kalau dia mah kalau makanan kalau nggak enak banget jadinya bingung ya. Aduh. Si bapak sentil nih, bisa banget gombalnya. Mas Iya, Dim, di depan saya. Mas Dim kalau misalnya Mbak Yu ngambek, ininya diapain? Tracknya diapain? Nah, itu komitmen. Salah satu komitmen saya juga sama istri kan. Jadi kalau misalnya salah satu di antara kita ada yang marah, salah satu yang lain diem. Jadi biarkan aja mereka untuk apa mengeksplorasi kemarahannya. Berarti Mau nggak ngoceh sama-sama. atau apa ngomel-ngomel, diemin aja udah, nggak boleh ngelawan. Nah, kalau Itu udah tuh. capek kan tuh, ngomel tuh capek tuh, udah gantian, udah nih, ya udah kita ngomong, gantian begitu. Jadi udah basi gitu, mau marah-marah kan nggak ada lawannya gitu. Dan itu alhamdulillah berhasil trik ya. Ya baru 15 tahun lah, belum pernah kita marah-marah besar. Cemburu sih sering gitu. Waduh. Tapi nggak apa-apa, itu kan bumbu-bumbu. Yang penting kan nggak cemburunya nggak harus cemburu buta, ya kan? Enggak, dia melek kok, melek. Aduh. Fatur kira-kira apa nih? Kalau misalnya Nisa lagi ngambek, kira-kira apa yang kamu lakukan supaya Nisa nggak ngambek lagi? Diem dulu. Kata Mas Dimas diem dulu. Ya enggak dong, versinya Fatur dong. Itu kan versi Mas Dimas. Dia baru sebulan, Sabrina belum pernah rasain berantem. Ya, tapi kan dia pernah Tahan pacaran. Itu setahun. dia nggak bisa ngomong soalnya Nisa di depan kan. Jangan-jangan kakinya diinjek lagi. Diinjek nggak tuh kakinya? Lagi ngomong. Kamu jangan ngomong macam-macam. Ini saya keringet dingin ini. Di sini di depannya bawain apaan gitu ya. Biar ngomongnya bener. Ngomong aku baik nggak kamu? Oh iya, ini tadi saya di endorse dari pabrik susu. Nggak boleh ngomong ya? Wah, bisa-bisanya Anda. Ini Ataya, Ataya mancing-mancing aja tadi di air keruh nih. iya, Mas Ataya ini nanti saya panggil ya. Terus-terus saja ini menyerang saya. Oke. Baik, dari Mas Dimas ada yang mau ditanya nggak Kak Fatur? Rasanya gimana? Rasanya gimana? Gimana itu? Gimana nih? Enggak, maksudnya gini, apa namanya? Apa tadi Ambil udah ditanya belum ya? keringetan soalnya. Mbak Nisa boleh santai dulu, nggak apa-apa kita ngobrolnya santai kok. Coba. Yang paling dirasain nih sekarang Fatur. Kalau dulu kan sendiri, ngapa-ngapain sendiri. Setelah sekarang ada pasangannya tuh gimana gitu? Apakah terbantukan? Atau malah jadi sebel? Lebih ke kagum sih. Maksudnya kan dia tanda kutip kan mau ngelayanin kita nih, belajar kan jadi seorang istri yang baik kan. Maksudnya kayak
nyiapin makan segala macam kan gitu. Padahal kan kita udah biasa sendiri, nggak masalah sebenarnya kan. Masalah Yang dia tenggelam. kayak gitu-gitu sih yang ini yang masih kagok aja. Tapi udah berarti kamu sekarang sudah apa ya? Menyediakan ruangan itulah untuk membiarkan Mbak Nisanya ya menjadi istri yang Kalau baik dan kamu juga menjalani peran sebagai suami yang baik. Iya, iya. Ya, walaupun kamu bisa melakukan itu sendiri. Iya. Ya dong. Jawabnya kenapa takut gitu sih? Ayo dong. Iya, iya, enggak. Jangan takut-takut gitu. Emang dia pengen. Coba liatin kakinya. Keinjek nggak? Atau pas lagi ngobrol dicubit-cubitin tuh. Kamu jangan ngomong macam-macam ya. Gitu nggak? Enggak. Oh, enggak. Enggak. Aman. Enggak. coba kameranya di pan ke kanan, itu ada pisau nggak di sebelah kiri? Nggak, ngomongnya dengan penuh ketegangan gitu, biasa aja tuh. Mas Dim, kalau Ya, misalnya biasa nih suami istri kan udah dapet chemistry-nya, udah dapet pengalaman-pengalamannya gitu kan ya. Kira-kira ada nggak sih kode-kode tersendiri? Misalnya pas Mas Dim ngomong apa, seharusnya nggak boleh ngomong gitu, terus kayak dicubit gitu sama Mbak Yu. Mas apaan sih gitu? Ada nggak kayak gitu-gitu? Atau nggak kalian dari jauh kode-kodean udah kayak jangan bilang itu. Ada nggak kayak gitu? saya kalau sama dia nih kadang misalnya lagi ngobrol di ruang pertemuan gitu ya, ada saya salah ngomong gitu, dia keluar langsung bakar sampah terus pakai kode asap gitu ngasih ke saya gitu. Salah nanya gue. Kalau Iya, misalnya itu terlalu ribet, ada yang lebih simple pakai simapur atau pakai fluid. Enggak lah, saat nggak perlu ada kayak gitu kali. iya mana tahu kan biasa tuh misalnya saking apa ya excitednya orang-orang pengen ngomong gitu kan bla 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 ada yang kelepasan gitu kan biasa gitu Wah, salah satu harus ngasih kode untuk ngerem gitu loh biasa kayak atau nginjek kakinya ternyata salah injek kaki yang diomongin yang diinjek gitu. ya Sri Mulat banget. Kenapa? Salah ngomong, nggak tahu Sri Mulat ya? Oh, Nggak Sri tahu. Mulat. Beda generasi kita lupa. Umur kita nggak jauh beda, cuma beda dikit doang lah. Nggak tahu dia Om Dim. Tahu aku Sri Mulat. Beda dikit gimana? Saya udah keceplosan ngomong nih kali 15 tahun. Jaraknya udah ketahuan. Loh, kan orang bisa umur kapan saja. Anda Mas Ataya tenang saja, tidak usah direspon untuk pertanyaan ini ya. Baiklah, kalau begitu. Oke guys, kalau dari Fatur nih, versi Fatur arti seorang suami. Lebih apa sih, berani ngemban tanggung jawab aja sih, apapun pilihan sebagai laki gitu kan, ya udah tanggung jawab aja, baik buruknya ya itu harus gitu. Apa sih? Coba. Napas dulu, tenang dulu. Jangan dilihat yang dipelototin yang di depan. Coba. Oh, nggak bisa. Jangan nangis. Tenang aja kok, nggak apa-apa. Berarti harus jadi suami yang bertanggung jawab. Seorang suami itu harus bertanggung jawab itu dong. Berarti versinya Fatur ya. Iya, Ada karena lagi laki itu ya udah, kalau udah tanggung jawab kayaknya laki banget gitu. Oh gitu. Kalau laki tuh kalau kelingkingnya nggak ngetril itu laki gitu ya. Atau yang ngomongnya harus laki gitu, harus gitu nggak? Oh enggak, oke. Mas Dim, sebagai seseorang yang udah senior di dalam dunia pernikahan, coba arti seorang suami versi Mas Dimas. Oke, suami itu terdiri dari dua suku kata, su dan ami. Su itu artinya susu. Ami itu enggak. Udah mulai Tapi emosi ya sama guys. suami itu
iya suami itu apa ya, imam kan, dia harus bisa memimpin di depan, tapi dia juga harus bisa berada di samping, atau dan Mas dia juga Imam? harus bisa berada di belakang. Jadi fungsinya suami itu Oh iya, fleksibel, dia oke. harus bisa menjadi seorang pemimpin yang baik buat istrinya, dia juga harus bisa menjadi seorang teman yang paling karib, dan dia juga harus bisa menjadi seorang motivator yang paling hebat. Tuh, Dan Fatur. saya belum sampai situ. Iya kan, yang penting kan ininya dapet, konteks itu dapet gitu, teori, masa cuma teori. Setidaknya saya bisa ngomong lah ya, gitu kan. Kelihatannya Eh, pinter dan hebat. Ya. ya, teorinya apa? Ini. Wah, mantep nih orang. Udah dijalanin, udah berhasil. Ya, ke situ gitu. Ya Kan kan yang ke nggak ada situ yang dapet. tahu audiens kalau saya baca kan. Sama, kalau misalnya sekarang kan Fatur diliatin, diplototin sama Mbak Nisa, diapain kan kita juga nggak ada yang tahu. Nggak Iya, ganti juga kita nggak tahu ya kan? itulah Bener dong. sekarang. Dunia dunia tipu-tipu. Aduh, selamat pagi dunia tipu-tipu. Aduh, oke. Ini buat dari ini dulu deh, dari Om Senior dulu deh. Mas, As. ada nggak Oke. Apa? pesan-pesan, pesan-pesan untuk teman-teman yang belum menikah atau mau menikah? Yang belum nikah, nikah aja buruan. Jangan takut. Kadang ada Oke. yang punya apa, nggak ada salahnya juga sih. Itu kan pilihan ya. Ada yang mau jomblo seumur hidup, nggak apa-apa. And Cuma sekarang kan kita berpikir kalau kita jomblo itu nanti pertama kita nggak ada temen, kesepian. Terus berikutnya lagi nanti ya kalau kita ngomongin pada saat kita sakit atau siapa yang ngurusin. Tapi kan juga dunia tidak harus serta-merta dalam urusan yang begituan. Bebas-bebas saja. Kalangan saya sebagai apa orang yang memang diminta pendapat tadi sebagai orang yang menikah, menikahlah bagi yang belum menikah karena saya itu sebenarnya menikah itu dengan penuh penyesalan. karena Nah, punchline itu karena kenapa nggak dari dulu? ah, berarti menikah sesuatu yang sangat-sangat bahagia ya kan, Mas? Nikah itu baik, semuanya baik, nggak ada yang jelek. Karena kita kan Iya, menanggung baik. semuanya berdua. Biasanya kalau yang Enggak. jelek juga nggak ada pasangan. Nggak gitu sih, nggak gitu. Wah, mainnya fisik, eh. Nggak. Terus apa lagi tadi? Tadi kan ada dua tuh pertanyaannya. Satu kan yang belum nikah. Nah, sekarang yang akan menikah. Pesannya Yang apa? akan Atau sarannya apa? pesannya eh, pernikahan atau menjadi seorang suami itu kan nggak ada sekolahnya. Jadi yang paling baik dan yang terbaik apa ya? Kita saling mengerti dan memahami aja. Tanyalah istrimu gitu loh. Tanya calon istrimu apa maunya. Nah, Mm-mm. nanti ya kita tawar menawar lah. Ibu maunya gini 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 gini. Mau nggak ya? Artinya ada sebuah kesepakatan dulu sebelum kita masuk ke jenjang yang lebih serius. Karena menikah itu kan ya sekali seumur hidup lah kalau bisa. Kalau yang mampu kan 2, 3 atau 4. Mm-mm. Mm-mm, bener. Mm-mm. Nah, hanya yang mampu. Ya tur jangan diikutin yang itu tur. Yang Saya nggak masih nikah. Saya yakin Fatur cukup setia. Makasih Mas Dim untuk pesan-pesannya. Oke. Tapi aku juga mau tahu, Fatur yang sebagai newbie menjadi hubby, ada nggak pesan buat teman-teman yang belum menikah sama yang akan menikah? Jangan Anda kan, sudah tenang dulu. aman. Menikahlah. Keburu kiamat. Udah akhirnya COVID belum selesai. Ini perlu dijawab nih pertanyaannya nih. Enggak, saya nggak ngeliat pertanyaan apa-apa. Dari kalau namanya tuh Ataya gitu, saya udah nggak baca lagi. Eh, Kalau ditanya berapa kali ya maunya sih sebanyak-banyaknya. Waduh, iya sih Mas Ataya, kalau misalnya saya tuh maunya sekali aja nikahnya, karena saya basicnya tuh orangnya setia ya. Walaupun sekarang sering udahlah bukan sesi curhat ini mah.
Cuma ya kalau bisa insya Allah cuma satu aja dan dijalani Kalau dengan saya baik. pengennya juga jadi lelaki setia, tapi istri saya komplain. Aduh, nyesel nih gue pasti dengernya nih. Kenapa, Mas? Benar, kenapa? Bahaya. Kalau setiap tikungan ada, gimana? Setia itu kan setiap tikungan ada. Fatur tadi belum dijawab pertanyaan yang kedua. Mm-mm. Untuk teman-teman yang akan menikah, apa pesan-pesannya? Maju terus bro, pasti ada jalan. Maju terus pantang mundur ya. Iyalah, pasti ada cerita-cerita serunya lah sebelum nikah itu. Wow, biasanya hamin seminggu, hamin 3 hari. Aduh, Deg-degannya dramanya menjadi, luar. deg-degannya bertahap. Nggak kedek-dekan aja sih, maksudnya kayak semua aspek tuh kayak setan merasuki diriku ini, bisikan-bisikan jahat. Waduh. Serem aman. Iya, iya. Oke nih, Mas Dim, ada lagi yang mau ditanyakan ke Fatur? Udah sih kayaknya ntar makin keringetan tuh. Iya ya. Ya salam lah sama Mbak Nisa yang mendengar kita secara diam-diam di balik sana. Hai Mbak. Mbak Nisa. Maafin kita ya Mbak Nisa ya. Kita serius kok. Nggak ada yang bercanda. Aduh. Aduh guys, nih makasih ya dari sisi laki-laki, terima kasih sudah mendengarkan. Karena nanti kita sebentar lagi juga udah mau maghrib. Jadi kita sudahi dulu di sini dan semoga kita akan bisa cerita-cerita yang lain-lain lagi. Um, udah deh sampai situ aja. Makasih ya guys. Oke guys. Sampai jumpa lagi. Terima kasih Udah ya? Fatur, makasih tim sudah berbagi. Yeay. Terima Dah. kasih. Nah,